Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu semangat walaupun belajarnya di rumah ya. Hari ini kita akan belajar PLH mengenai menanam tanaman obat sendiri. Disimak penjelasannya ya. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi obat dari bahan baku alami terus meningkat. Hal ini mendorong munculnya perusahaan-perusahaan yang mengolah tanaman obat dalam bentuk kemasan jamu. Dengan demikian, berarti permintaan akan bahan baku obat tersebut semakin meningkat. Di banyak tempat, kebutuhan masyarakat akan tanaman obat sudah bisa dipenuhi sendiri, yaitu dengan menanam tanaman obat sendiri. Menanamnya itu ada yang di taman, kemudian ada yang di pekarangan, di kebun, ada pula yang di pot karena keterbatasan lahan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yang terlebih dahulu mengenai membuat kebun tanaman obat bagi yang memiliki lahan kebun ya. Nah, membuat kebun tanaman obat. Kita dapat menanam tanaman obat di lahan terbatas ya. Lahan ini disebut kebun mini. Kenapa disebut kebun mini? Karena dibuat dalam ukuran kecil, ya. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu, ya. Untuk merencanakan semua itu ada beberapa langkahnya. Yang pertama, pelajari dulu keadaan halaman rumahnya. Nah, dalam mempelajari keadaan halaman rumah, itu harus menciptakan tidak hanya menanam tanaman obat juga, tapi harus juga bisa menciptakan pemandangan yang indah di sekitar rumah. Karena itu menentukan lahan untuk kebun tanaman obat ini tidak sembarangan, tidak asal tanam aja karena memperhitungkan faktor keindahan juga. Ya, jangan sampai tanaman obatnya itu menghalangi jalan, menghalangi pintu, menghalangi pemandangan dari jendela. Makanya harus diperhitungkan ya, harus direncanakan. Tujuan dari mempelajari keadaan halaman rumah adalah kebun mini ini tanaman obat bukan hanya untuk tanaman obat saja, melainkan juga menciptakan pemandangan yang indah di sekitar rumah. Nah, ini adalah contoh mempelajari keadaan halaman rumah. Nih aspek-aspeknya, misalkan halaman ada berapa ukurannya? 1 kali 6 meter. Pagarnya tidak ada. Tanamannya tidak ada, belum ada yang ditanam nih di halamannya. Pintu rumah ada 3 meter dari samping misalkan. Jendela rumah ada 1 meter dari samping kanan. Teras rumah ada sekitar ukurannya 1 kali 6 meter. Jalan masuk rumahnya ada, namun belum diatur. Arah menghadap rumahnya itu ke utara. Nah, ini adalah contoh merencanakan tanaman obat. Langkah yang pertama yaitu mempelajari keadaan halaman rumah. Langkah membuat kebun tanaman obat yang kedua, yakni membuat denah halaman, ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah penempatan dan penataan tanaman sehingga kebun itu bisa menambah suasana rumah menjadi lebih indah dan asri. Setelah tadi mempelajari halaman rumahnya, ini ada di mana letaknya, kemudian sekarang dibuat dalam bentuk denah halamannya. Nah, ini adalah contoh denah halamannya ya. Nah, bisa dilihat di gambar. Ketiga dalam membuat kebun tanaman obat adalah membuat perencanaan. Perencanaan ini meliputi merencanakan pekerjaan. Pekerjaannya itu apa saja sih ketika membuat kebun tanaman obat ini? Misalkan melakukan pemagaran, mencangkul dan meratakan tanah yang ditanami, membagi lahan, kemudian memupuk tanah yang akan ditanami, membuat persemaian atau mencari benih dan juga menanam benih. Misalkan itu adalah merencanakan pekerjaannya. Kemudian rencana jenis tanaman obat yang akan ditanamnya apa saja. Misalkan seledri, kencur, kumis kucing, daun sirih, jahe dan lain sebagainya.
Peralatan yang dipakainya apa saja? Misalkan bambu untuk menjadi pagar, karena tadi kan halamannya belum ada pagarnya ya. Kemudian cangkul untuk mencangkul, meratakan tanah dan membagi tanah menjadi jalur-jalur. Waktu pengerjaannya itu sekitar berapa hari nih kira-kira dengan pekerjaan yang tadi disebutkan itu memakan waktu berapa lama gitu. Kemudian biaya yang diperlukannya itu berapa, itu harus direncanakan. Contohnya ini seperti ini ya, perencanaan membuat kebun tanaman obat. Kemudian selain membuat kebun mini tanaman obat, menanam tanaman obat juga bisa di dalam pot. Cara membuat tanaman obat dalam pot, langkah-langkahnya adalah cari tanaman obat yang menurut kalian bagus untuk ditanam di dalam pot dan bisa berfungsi sebagai tanaman hias juga. Nah, contohnya misalkan seledri, kencur, ya itu bisa menjadi tanaman obat sekaligus sebagai tanaman hias juga ya. Menentukan jenis tanaman harus mempertimbangkan lahan yang ada. Ya, hal itu membantu kita untuk memastikan ukuran pot dan jenis media tanam yang dapat digunakan. Langkah berikutnya, memilih jenis, ukuran, dan bahan pot yang sesuai dengan keinginan. Jenis potnya misalkan mau yang segi 4, bulat, atau yang bagaimana terserah ya. Ukurannya, nah untuk ukuran potnya ya, itu tergantung jenis tanaman yang akan ditanamnya. Misalkan kita akan menanam tanaman obatnya misalkan sirih, maka pot yang digunakannya harus berukuran sedang. Tetapi apabila kita akan menanam seledri, pot yang dipilihnya bisa berukuran agak kecil. Nah, itu kalau menentukan ukuran pot itu bisa melihat jenis tanamannya dulu yang akan ditanamnya itu apa. Bahan pot yang sesuai dengan keinginan. Misalkan bahan pot itu kan ada berapa yang terbuat dari tanah liat, plastik, ataupun kayu. Boleh itu sesuai keinginan ya. Tadi kecuali ukuran potnya harus disesuaikan dengan jenis tanaman obatnya. Langkah berikutnya, menentukan bahan untuk media tanam. Ada beberapa macam bahan untuk media tanam. Di antaranya adalah tanah. Tak tahu ya kalau tanah itu apa. Sekam padi, arang sekam padi, dan humus ya. Kita jelaskan satu persatu ya. Sekam padi adalah kulit padi setelah diambil bulir-bulir berasnya. Sekam adalah hasil sampingan dari penggilingan padi. Jadi kalau padi sebelum jadi beras itu kan digiling dulu. Nah, kulit dari padi itu akan terpisah dari berasnya. Nah, itu kulitnya itu adalah sekam padi namanya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai media tanam ya, sehingga tanah itu bisa menjadi lebih gembur ya. Kemudian, arang sekam padi adalah yang dibuat dari pembakaran tak sempurna atau pembakaran parsial sekam padi. Jadi, sekam padi yang tadi itu dibakar, namun pembakarannya itu 50% saja, tidak seluruhnya dibakar. Nah, itu akan menjadi arang sekam padi. Itu bisa dijadikan media tanam. Kemudian yang ketiga, humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Humus dikenal sebagai sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengalami perombakan oleh organisme dalam tanah, berada dalam keadaan stabil, berwarna coklat kehitaman. Ini adalah macam-macam bahan media tanam ya. Pada umumnya, tanaman akan tumbuh pada segala media tanam. Hanya saja, karena tanaman memiliki sifat-sifat khusus, ada tanaman yang tumbuh baik di media tanah, ada tanaman yang tumbuh baik di media sekam padi, ada tanaman yang tumbuh baik di media humus, dan ada pula tanaman yang tumbuh baik digabungkan antara ketiga media di atas, ya. Bentuk dari media tanamnya. Kalau tanah mah sudah tahu ya. Nah, dari sekam padi bentuknya tuh kayak gini. Nah, ini adalah kulit padi yang sudah terpisah dari beras ya. Kemudian arang sekam padi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, jadi tidak seutuhnya semuanya terbakar, tapi masih 50%. Kemudian humus. Ini adalah tanah humus ya, bentuknya seperti ini.
Langkah menanam tanaman obat dalam pot, yaitu langkah terakhirnya yakni menentukan tempat penyimpanan pot saat penanaman sudah selesai. Potnya itu mau ditaruh di mana sih? Menyimpan tanaman pot tidaklah sembarangan, jangan asal menyimpan. Kita perlu menatanya sedemikian rupa sehingga tanaman obat dalam pot itu bisa berfungsi sebagai tanaman hias yang memberi kesegaran dan keindahan. Tanaman dalam pot bisa ditempatkan di lantai teras atau di atas tanah. Bisa juga digantung atau ditempel di dinding ya, supaya lebih indah kelihatannya. Kemudian penjelasan mengenai cara menanam tanaman obat sendiri, baik itu menanam tanaman obat di kebun mini, kemudian menanam tanaman obat di pot. Semoga bisa dipahami ya Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.